Sescom 3 pada dasarnya adalah piranti lunak yang diinstal di sebuah server, di mana piranti lunak ini digunakan untuk akuisisi data seismik ya, dari stasiun-stasiun yang sebenarnya sudah berada dalam satu network atau jaringan yang berbasis TCP/IP. Selain untuk mengakuisisi data, Sescom juga digunakan untuk memanage data. Tadi setelah diakuisisi disimpan di dalam server yang tadi sudah diinstal Sescom. Kemudian kita juga bisa memproses data tersebut secara near real time. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Sescom itu mengakuisisi data dari stasiun seismik yang berada dalam satu jaringan berbasis TCP/IP. Nah, di dalam jaringan yang berbasis TCP/IP tersebut ada sebuah protokol yang dinamakan dengan seedlink. Seedlink sendiri adalah sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi data seismik dari penyedia atau dari stasiun ke server. Jadi protokol inilah yang akan memanage data tersebut nanti sudah lengkap atau belum, sudah tertransmit atau belum. Bila ada data yang terlambat atau ada kendala jaringan, nanti protokol seedlink inilah yang akan mengatur keterlambatan data tersebut agar tetap dikirimkan ke pusat data atau server yang dimiliki kita. Untuk bisa mengkomunikasikan antara stasiun dengan server yang kita miliki, maka kita memerlukan piranti keras. Dari mulai kita harus menggunakan data logger yang mendukung protokol seedlink tersebut. Di data logger yang kita gunakan itu harus menggunakan protokol seedlink, atau bila data logger yang kita pakai belum menggunakan protokol seedlink, kita harus menggunakan piranti tambahan berupa mini PC atau PC kecil yang kita manfaatkan sebagai server Sescom 3 lokal di stasiun untuk bisa mentransmit datanya lewat jaringan. Nah, kemudian kita juga harus memiliki sistem telemetri ya. Sistem telemetri ini tentunya beraneka macam jenisnya ya. Misalnya kita mempunyai standalone seismometer yang berada di lapangan, maka kita bisa menggunakan sistem telemetri yang berbasis radio. Nah, sistem telemetri berbasis radio sekarang sudah memiliki banyak kemajuan karena sistem telemetri yang digunakan sekarang ini, walaupun radio, juga sudah berbasis protokol web atau TCP/IP. Nah, bila jarak antara stasiun seismometer dengan pusat data itu dekat, kita bisa menggunakan berbagai macam alternatif sistem telemetri yang lain. Contohnya misalnya wireless transmitter, kemudian juga ada modem yang sekarang digunakan 4G misalnya ya, itu bisa digunakan juga ya. Jadi fleksibel kalau kita bisa menghubungkan dengan kabel, itu juga bisa terhubung ya antara stasiun dengan pusat data dengan lebih lancar tentunya. Ya, tadi setelah kita mengumpulkan atau mengakuisisi data dengan Sescom, kemudian datanya terkumpul di server kita. Nah,
data tersebut juga selain disimpan di dalam media penyimpanan atau hard disk, Seiscom juga melakukan automatic processing, tentunya dengan beberapa parameter yang harus kita set terlebih dahulu. Untuk data seismik, contohnya itu akan ada automatic processing berupa picking bila ada gempa yang terjadi. Parameter yang harus kita set adalah parameter STA LTA ya, untuk automatic picking. Kita juga bisa mempick secara manual data kita agar lebih terkoreksi. Nah, kemudian setelah ada picking data real time, tentunya dari banyak stasiun yang terpick secara otomatis, kemudian si Seiscom akan memperlihatkan juga hypocenter dan epicenter gempa perkiraannya. Juga dengan pengolahan lebih lanjut lagi, Seiscom juga bisa menampilkan focal mechanism atau mekanisme gempa yang terjadi itu perkiraannya seperti apa. Ini ya pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya selain data seismik, semua data runtun waktu dari sensor-sensor yang kita pasang ya, rekaman datanya yang kemudian disimpan di data logger, itu semuanya bisa diakomodir dengan Seiscom. Misalnya kita punya sensor di lapangan, itu ada sensor kecepatan angin, kemudian sensor kemiringan atau tilt meter, sensor presipitasi atau curah hujan ya. Semuanya sebenarnya asalkan itu data runtun waktu ya, itu bisa diakomodir menggunakan protokol seedlink yang kemudian nanti ditransmit datanya dan disimpan di dalam server Seiscom. Hanya saja data-data ini tentunya belum diakomodir oleh Seiscom untuk diproses lebih lanjut. Jadi Seiscom dalam hal ini fungsinya hanya menyimpan data tadi ya, menyimpan data runtun waktu tadi di dalam server untuk kemudian kita lanjutkan mengolahnya secara manual. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, kenapa banyak institusi yang menyediakan datanya secara terbuka. Mereka tidak mengunci datanya untuk mereka sendiri, tapi mereka membiarkannya terbuka. Dan mereka juga mengambil data yang disediakan secara terbuka dari institusi lain. Tidak lain dan tidak bukan, kepentingannya dalam hal ini adalah untuk kemanusiaan. Jadi seperti tadi, ketika kita mengolah data seismik, kemudian bisa mengetahui lebih dini di mana posisi gempa terjadi, epicenternya, hipocenternya, maka setelah itu kita bisa menggunakan hasil pengolahannya itu untuk memutuskan memberikan keputusan yang tepat bila gempa itu terjadi di dekat tempat kita ya. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Misalnya sebuah gempa, bisa jadi setelah itu ada gempa-gempa susulan yang terjadi, tergantung mekanisme gempanya tentunya. Nah, setelah itu kita bisa memperkirakan apakah gempa tersebut berbahaya atau tidak. Misalnya gempa tersebut terjadi di laut ya, di lepas pantai, maka apakah ada potensi tsunami atau enggak. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian akan bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan, di mana kita bisa memanfaatkan hasil pengukuran ini, hasil pengolahan ini untuk kegiatan mitigasi bencana yang mendukung pemerintah ya, yang tujuan akhirnya adalah menyelamatkan lebih banyak penduduk atau nyawa-nyawa yang berada di sekitar lokasi gempa tersebut.